Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Selamat datang di Edukasi Channel, tempat kita menelusuri jejak sejarah dan peradaban masa lalu. Hari ini, kita akan mengupas kebesaran Kerajaan Majapahit dan hubungannya dengan Siti Hinggil atau Lemah Geneng di Mojokerto, yang diyakini sebagai petilasan, bahkan kemungkinan makam dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Majapahit adalah kerajaan besar yang berjaya pada abad ke-14, dengan wilayah kekuasaan yang membentang hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga semenanjung Malaya. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Namun, bagaimana peran Siti Hinggil dalam sejarah kerajaan ini? Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju lokasi dan menelusuri jejak sejarah di Siti Hinggil. Mari kita eksplorasi bersama. Tapi sebelum kita mulai penelusuran ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus mengungkap jejak sejarah Nusantara. Kalau sudah, yuk kita langsung menuju lokasi dan menelusuri jejak sejarah di Siti Hinggil. Kali ini kita berada di Siti Hinggil atau Lemah Geneng, atau warga di sini menyebutnya dengan makam Raden Wijaya, teman-teman ya. Jadi di bendera merah putih itu yang dinaungi pohon beringin atau pohon epre itu, disitulah disemayamkan abu jenazah Raja Majapahit yang pertama atau pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, teman-teman. Ini adalah versi masyarakat, tapi masyarakat juga sebagian menyebutnya bahwa di sini ini adalah petilasan Raden Wijaya, teman-teman. Di dalam itu ada, kalau nggak salah, ada 5 makam, teman-teman. Kita nanti mencoba untuk mereview makam-makam yang di dalam cungkup, teman-teman ya. Kompleks Siti Hinggil atau Lemah Geneng ini, teman-teman, ini dulunya mungkin sebuah bangunan suci kuno atau candi kuno ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena di pondasi makam Raden Wijaya ini yang di ujung paling bawah ini adalah sebuah bangunan kuno, teman-teman. Kayak gini, ini original semua, ini masih asli ya. Asli peninggalan era Majapahit awal, karena dilihat dari bentuk bata-batanya ini cukup besar-besar sekali ya, cukup besar-besar sekali, mengindikasikan bahwa pembuatan bata ini adalah era Majapahit yang pertama, atau era Raja Majapahit atau era kerajaan Majapahit awal ya, kayak gitu, teman-teman. Karena dilihat dari bentuk bata-batanya ini yang cukup besar-besar sekali ya, teman-teman. Kayak gini, ini mungkin ada berapa ini, 25 kali berapa ini ya, 10 atau 12 atau berapa ini. Ini bata ini original semua ya, teman-teman, asli bata kuno Majapahit. Tadi mungkin dulu diperkirakan adalah sebuah candi kuno atau sebuah sanggar kuno, dan dijadikan tempat untuk makam atau petilasan beliaunya raja pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, teman-teman. Kita review sisi depannya, teman-teman ya. Ini sisi depan makam pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, teman-teman ya. Kita ini berada di sisi timur. Sedangkan pondasi lokasi makam ini semuanya menggunakan bata kuno era Majapahit awal. Kita lihat ya,
semua bata-bata pondasi makam ini atau pondasi bangunan ini adalah mengacu pada pondasi kuno kayak gini teman-teman. Pondasi kuno era Majapahit, bata-bata kuno era Majapahit awal ya, awal Majapahit berdiri memang komponen bata-batanya itu cukup besar-besar ya. Seperti yang kita lihat bersama ini komponen Majapahit awal. Tadi pembentukan era kerajaan Majapahit tahun 1293 membuat komponen bata-bata merah seperti ini, cukup besar-besar sekali. Ini mengindikasikan bahwa memang makam atau petilasan ini benar-benar era Raja Majapahit yang pertama atau Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya gitu ya. Monggo, ini salah satu pengunjung teman-teman ya yang akan berziarah atau mengunjungi makam beliaunya Raden Wijaya atau petilasan beliaunya Raden Wijaya teman-teman. Kita mencoba mereview ke dalam, barangkali bisa untuk dimasuki teman-teman ya. Nah, ini di depan petilasan atau makam beliaunya Raden Wijaya ini ditaruh salah satu patung yang diperkirakan beliaunya Raden Wijaya seperti patung ini ya teman-teman. Nah, ini di sisi timur kompleks petilasan atau makam Siti Hinggil atau warga di sini menyebutnya dengan nama Lemah Geneng ya teman-teman ya. Kita review sisi utara. Sisi utara kompleks makam Siti Hinggil atau Lemah Geneng atau makam Raden Wijaya teman-teman. Di sini nih tempatnya itu cukup sejuk banget ya. Itu di atas makam utama atau petilasan utama itu ada sebuah pohon yang cukup besar. Pohon ini menaungi kompleks wilayah sini teman-teman. Jadi cukup sejuk, cukup nyaman, cukup asri untuk bermeditasi, untuk merenung atau apa ya, untuk menyambungkan perasaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa gitu teman-teman ya. Jadi ini di sisi utara ini juga sama, ini bata-bata kunonya, bata-bata era Majapahit awal. Kalau dilihat dari bentuk fisik, bata-bata yang cukup besar-besar sekali kayak gini teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa mungkin tahun 1293 beliaunya Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit yang pertama ya teman-teman. Terus 1309 beliaunya meninggal gitu ya teman-teman. Jadi salah satu tempat yang diyakini sebagai pendarmaan beliau adalah di sini, ini di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan wilayah sini warga masyarakat di sini menyebutnya dengan nama Siti Hinggil atau Lemah Geneng ya teman-teman. Karena memang kontur tanahnya ini lebih tinggi dari tanah sekitar. Kita review sisi utara. Ini adalah tanaman tebu, memang agak rendah daripada tempat ini teman-teman. Tadi ini agak rendah ya. Kita lihat kan, kita lihat dari sini kelihatan. Jadi Siti Hinggil atau Lemah Geneng ini memang tepatnya lebih tinggi dari tanah sekitar wilayah sini teman-teman. Dan kembali lagi, ini bata-bata pondasi lokasi Siti Hinggil atau Lemah Geneng ini memang pondasi kuno era kerajaan Majapahit. Jadi mungkin dulunya itu semacam candi kuno atau sanggar pamelang kuno atau bangunan suci kuno ya teman-teman ya. Ini di sisi utara. Kita ke sisi barat ya teman-teman ya. Kita review di sisi barat petilasan atau makam beliaunya Raden Wijaya atau yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nah, ini kedatangan kita sudah disambut dengan relief Surya Majapahit atau relief bintang 9 ya teman-teman.
Nah, ini di sisi kiri menuju lokasi ini ada 2 makam kuno ya teman-teman. Kita nggak tahu makam siapa, belinya di sini. Kita review dari atas. Ini makam 2 ini di sisi barat kompleks makam utama atau tempat pendarmaan beliaunya Raden Wijaya teman-teman. Itu pohon cukup besar sekali ini teman-teman. Ini kalau nggak salah ini pohon apa ini ya, beringin atau ebri atau apa ini teman-teman. Nanti pohon ini mencengkeram apa ini, pondasi di lokasi kompleks makam Siti Hinggil atau makam Raden Wijaya teman-teman ya. Nah, di pintu gerbang utama menuju ke makam atau petilasan Raden Wijaya teman-teman, di sini ini ada kamar untuk bermeditasi. Namanya itu adalah Sanggar Pamujan. Nah, untuk bermeditasi, mengheningkan cipta atau menyambungkan rasa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing teman-teman. Tadi kalau bermeditasi di ruangan sini ya teman-teman ya. Nah, ini pintu menuju ke makam Raden Wijaya atau petilasan Raden Wijaya. Perlu diketahui juga bahwa di dalam pintu ini, pintu lokasi Siti Hinggil ini ada 5 makam teman-teman. Yang pertama makam Raden Wijaya, yang keempat adalah istri-istri beliau ya teman-teman ya. Di sisi utara ini ada lorong untuk tempat sesaji ya teman-teman, seperti ini ya. Ada lorong tempat sesaji, tempat meditasi, tempat kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing teman-teman. Seperti itu ya, berarti banyak sekali para peziarah yang berdatang ke sini bermeditasi dengan tujuan mereka masing-masing teman-teman ya. Nah, di sisi makam beliaunya Raden Wijaya ini ada 2 buah patung ya teman-teman. Patung yang paling depan ini diperkirakan Raden Wijaya yang paling besar ini teman-teman. Nah, yang di sisi utara itu diperkirakan itu adalah istri beliaunya ya teman-teman ya. Nah, di sini ini juga disediakan air minum teman-teman kayak gini. Air minum untuk peziarah yang ingin ngalah berkah di sini teman-teman. Jadi disediakan air minum kayak gini. Dipersilakan untuk siapapun yang berziarah ke makam beliaunya Raden Wijaya boleh minum air ini ya teman-teman ya. Situs Siti Hinggil atau Lemah Geneng di Trowulan diduga kuat sebagai makam atau petilasan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Nama Siti Hinggil, yang berarti tanah tinggi, sering dikaitkan dengan tempat sakral atau lokasi penting dalam struktur kerajaan. Berdasarkan tradisi lisan dan beberapa catatan sejarah, situs ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir atau lokasi penting dalam perjalanan spiritual Raden Wijaya. Namun, bukti arkeologis yang mendukung klaim ini masih terbatas. Letaknya yang berada di kawasan Trowulan, pusat kerajaan Majapahit, memperkuat dugaan bahwa tempat ini memiliki peran istimewa dalam sejarah kerajaan. Dalam beberapa tradisi, Siti Hinggil biasanya menjadi bagian dari kompleks istana atau tempat ritual kerajaan. Terlepas dari masih perlunya penelitian lebih lanjut, situs ini memiliki nilai historis yang tinggi dan perlu dilestarikan. Demikian perjalanan kita kali ini, menelusuri jejak peradaban kuno, penelusuran ke makam atau petilasan Raden Wijaya di Trowulan. Sebagai generasi penerus,
mari kita bersama-sama menjaga dan merawat situs bersejarah ini agar tetap lestari bagi anak cucu kita. Warisan sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita sejarah dan menelusuri jejak masa lalu bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.